Walaupun fokus ke tempat lain, ternyata dia nggak fokus ke akunya. Sebenarnya nggak salah ya Pak. Pak, coba seperti ini Pak. Dan ini apa? Nah sekarang kalau coba buka, tapi semakin lama semakin keras Pak. Semakin tua semakin keras. Hello guys, selamat kembali di channel kita ya. Nama saya Liam dan ini anak saya Abel. So welcome to our new reaction video. Hari ini kita review dulu video-video yang sangat menarik. Terima kasih kepada kawan ini yang requested sama kita untuk kita review asal topik begini. Bagus juga kita tahu sebaliknya ilmu ini apakah betul atau tidak. Dia mau yang review santai begitu, tapi bila saya tengok channel ini ya, wah dia punya channel banyak yang menarik untuk kita tengok, untuk kita juga supaya kita tidak kena tipu ataupun tidak tertanya-tanya adakah ini betul, adakah ini tidak. So, untuk kamu mengetahui apa yang saya cakap ini, bagus kita tengok video ini ya. Jangan kamu lupa subscribe channel dia kalau kamu tidak tahu, ada di description kita ya. Ini adalah ilmu merah, pesulap merah, dia bilang. Yang rambut merah itu dia lain. Kalau kamu nampak, ya dia macam kalau saya tengok untuk Depok. Tapi ini daripada Indonesia ya. Jadi dia rebuild ilmu Indonesia, dia pun dari Indonesia. Begitu. Oke, kita teruskan video ini selepas intro. Afghan aku jikalau mulai saya ini kekurangan sikit sebab saya orang Tagalog dari Manila, Bekasi. Oh ini yang dia channel lah ya, tentang bisnis dia kan. Itu juga di sini punya sertifikasi. Kan banyak yang ngira tuh gue nggak tahu supranatural, nggak tahu spiritual, ya kan. Banyak orang awam di luar sana yang sok tahu atau sok kenal tentang gue gitu kan. Bilangnya pesulap merah kan cuma pesulap, taunya trik-trik doang. Nah, di sini gue bawa sertifikasi gue di dunia supranatural nih, atau di dunia metafisik. Wah itu pun ada sertifikat, bukan, nama dia Marcel Radival. Radival. Oh, dia macam ada apa tuh India sedikit. Radival. Oke. Jadi pengetahuan gue di bidang supranatural, metafisik, energi bisa dipertanggungjawabkan. Oke, asal aja masuk. Nah, ini studio dia. Di sini juga ada pembinanya ya Pak ya. Pembina perisai batin. Mas Robin Tega. Ya. Oke. Oh ini semua yang buru-buru ya. Buru-buru, oke. Wah ini sangat menarik kan. Kalau saya takut ya dapat sama guru-guru begini. Sangat berani. Robin Tega sebagai pembina perisai batin ya. Oke. Pak boleh perkenalan diri Pak? Oh, dan nama saya Ibrahim Tadi sebagai Ngadesa. Oh Ngadesa ya, siap. Pak boleh perkenalkan diri Pak? Kemudian Ketua Perisai Batin Indonesia. Ketua Perisai Batin, ketua guru apa semua anggota di sini ya. Saya wakil sebagai wakil. Oh satu grup. Oke siap. Nah sebelumnya kita mau kenalan dulu sama Perisai Batin Indonesia nih. Dan sebelumnya ini gue tekankan kita nggak ada settingan sama sekali, betul ya Pak ya? Betul. Nah ini yang bagus ya. Ini nggak ada settingan sama sekali. Nah sebelumnya aku mau kenal dulu nih Perisai Batin itu apa, dan di luar sana kan banyak juga nih ya, kayak ngajar-ngajarin peragaan kayak gini. Gimana bagus kita tahu kan. Tanya sama guru besarnya. Pak, Perisai Batin ini udah terdaftar IPSI ya? Udah ya? 2001 masuk IPSI. 2001 masuk Dari IPSI. tahun 90. Lama Dari sudah tahun 90. 20 tahun. Oh iya. Ini pengobatan metode energi Reiki Master. Bisa dilihat sendiri. Boleh kamera dekat. Oke. Jadi untuk supernatural, spiritual, energi dan lain sebagainya, gue bisa mempertanggungjawabkan pengetahuan gue. Dan juga di sini ada gelar hipnotis. Kan di luar sana banyak yang bilang hipnotis settingan, nggak diakui Indonesia. Nah, hipnotis legal guys di Indonesia. Bahkan ada gelarnya. Ini gelar non akademis. Gelar S1-nya CH seperti ini. Gelar S2-nya CHT untuk yang mereka yang mau buka klinik. Gelar S3-nya CI.
Nah, ini gelar S1-nya CH untuk kepentingan entertain. Seperti itu. Oh, ada dua jenis. Jadi, Satu untuk untuk pengetahuan juga bisa dipertanggungjawabkan di sini. Jadi kalau entertaining itu, jadi itu mungkin dia pakai untuk dia punya anggota-anggota segala. Iya. Yang ada macam magic tuh, yang ada bersebahat begitu. Dari pihak perisai batin Indonesia dan ilmu merah. Di sini gue bacain aja satu persatu. Ini juga udah ditandatangani guys. Oke. Pakai mat lain. Oke. Oh ya boleh. Kasih lihat lagi. Udah? Udah cukup? Saya nampak. Di sini gue akan bacakan satu persatu agar jelas nih peraturannya ya. Oke, ini pihak pertama di sini gue Pasal Renval. Pihak kedua adalah Jurah depan dia, no? Pak Giri. Pak Giri. Di guru dulu lah. Sibuk. Sibuk. Iya. Tapi saya yang siap. Nah, oke. Yang coba adalah guru besarnya langsung, Bu. Kehormatan nih, luar biasa buat gue. Nah, ini boleh dipegang aja mungkin. Ya. Ini berapa tanjukan? Berapa? Saya kan mau berapa tanjukan? Saya mau ke karena untuk menghindari cedera. Paling jangan saya takut. Padahal sejuk sini nih. Kemana aja deh pakai pas. Makanya pacaran itu mukul, kemana gini mulai. Jangan pukul betul-betul Mas, itu orang tua. Oh gitu loh. Nah, kalau ada pakai mukul emang di gini aja. Oh dia. Oh saya pukul gitu. Bedanya bukan bahaya. Iya, guru besar sama asal gitu. Ini guru besar dia. Jadi gini maksudnya pas kalau saya mukul ya, kayak gini gitu. Mulai. Pas saya mukul ini gitu. Gimana dulu atau Kalau saya dulu pernah jawab saya itu gitu. oh gitu. Gini bukan mukul, karena di situ mukul. Iya. Ini bukan mukul gini kan. Ya betul. Oh iya boleh. Jadi masalah mukul A. Iya. Udah baru atau dorong dulu A. Tapi saya sangat salut ya sama pesulap merah ini. Berani dia rebuild begini. Cuma dapat sama guru tau. Dia tidak takut, dia keras begitu. Tapi dia pun ada pelajaran. Iya, dia pun ada Dia pun cukup ilmu di badan. Mas Dadu yang mukul, ya kalau ini. Oke. Boleh. Pak boleh. Jangan ini dalam untuk Oke, sekarang saya coba mukul ya. fakta. Oh, ini sini kita nampak dah. What? Maksudnya. tidak terbukti. Kena. Dia sepatutnya yang apa yang saya tahu Laduni ini kan. Kalau kamu macam tu askar kami tengok itu hari. Kalau kamu pukul kan musuh mau pukul tidak sampai terus keras lah. Jadi patung. Jadi sama dia tidak makan. Sama dia tidak makan. Harusnya sedikitnya. Ini pertama perjuangan pertama. Ini serius ya, aman ya? Ini berapa tunjukan nih Pak? Ya gimana mas kalau masalahnya. 3 maksimal tadi. Ada 3 kali Kalau perjuangan. masalahnya ada sedikit kena. Oh ya coba. Apa bunyi itu saya? Yang satu pasti terkentut dah. Ada sedangkan Pak. Apa itu? Aku pun tak tahu lah. Coba ulang balik sedikit. Ulang sedikit ha. Tadi udah satu. Kalau masalahnya ada sedikit kena. Oh ya coba. Oh. Apa? Apa itu? Tak tahu. Oke, jangan diketawain ya. Masih. Ini keras Pak tadi. Soalnya memang ini Pak. Maksudnya keras. Ini kan. Itu aja. Ketiga pun tidak. Habis ada 3 kali cuan, ketiga pun tidak. Saya sekarang berpikir sama ada betul ke itu ilmu ataupun ini si pesulap merah ini si Marcel ini yang kuat. Ya, yang kelompok. Yang ada dia punya badan tidak kena makan ilmu. Oke? Nanti kita tahu juga. Masih mending agak ada. Apa dia bilang? Pihak kedua tidak
Kenan kan beralasan atau melakukan perlawanan apapun untuk membela diri ketika ilmu yang telah disebutkan pada pasal 1 ayat 1 tidak terbukti atau tidak berhasil. Jadi untuk membuktikan emosi atau enggaknya dalam perguruan tinggi ini itu dikasih-kasihkan Pak. Jadi kalau Kali ini dia mau guna orang dia sendiri. apa? Apa? Ini bukan saya kan. iya nanti Pak. Nah, Tapi kalau nampak betul-betul dia punya bentuk berdarah, memang dia keras. Ya. Ya orang dia sendiri itu memang keras. Tapi kenapa mesti orang dia sendiri? Itu yang saya tidak paham. Nantilah kita dengar. ini boleh saya berbicara juga ya, dalam dunia sulap atau hipnotis ini kita praktekin juga. Ini disebut body catalepsy kalau dalam dunia hipnotis. Cuma mungkin kalau menurut prinsip batin ini adalah apa? Ini ya apa gitu. Kecuali kalau gitu mah bilang Ini kalau dikasih biar tuh kan sampai besok pun memang begitu keras. Dia tidak bangun tuh. Pak, abang ngumpul ini kaki saya kuat enggak? Beda lagi sama saya belum pernah kita cepat mungkin. Iya. Kuat enggak? Saya nggak jelas kan? Oh ini kali nanti. Enggak, maksudnya saya nanya gini. Iya, kan saya nggak Tabung ke jalan ke lain. mau sakit saya nggak. Ada cepat mungkin gitu. Cepat mungkin. Nanti. Oh, siap. 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 Terus. Terus. Nggak belajar bela diri. Karena nggak pakai dalil ini kan. Si Marcel dasar kita kaki dia, so, dia ketemu lah orangnya lembut-lembut kebab nah. Iya bang. Tendang kaki keras itu, dia punya latihan sudah cukup bang. Ditepatin. Gimana belajar juga Mas? Enggak ada. Sama saya bukan ilmunya nggak ada. Iya. Itu tenaga kayak gini maaf ya ini ngumpulnya. Belajar bela diri. Itu yang berkurang aja. Saya udah takut ini. Jadi ilmu batin ini dia lebih berkesan kalau yang sudah macam membo, yang sudah percaya ataupun sudah masuk latihan itu. So meaning tidak juga berkesan sama Orang yang lain. macam kau berlawan sama orang Iya. lain. Kalau orang itu tidak percaya kepada kau punya ilmu itu, dia tidak terkena. Memang begitu. Saya boleh jelasin ya Pak? Bentar. Kalau dalam dunia hipnotis, dalam pengambilan duel saya guys, sebutan rapet gitu. Nah, itu disebut apa ya? Kata rapet adalah ancur penanaman sugesti yang tertanam ketika dengar kata rapet maka kaku. Itu master itu, ini orang dia. Bila dia mau pukul, dia cakap rapet begitu. Jadi itu orang otomatis keras. Sebab dia sudah terima dalam diri dia yang saya mesti keras. Begitu. Jadi dia punya pikiran tuh dia lock. Oh, begitu. Anchor. Nah, itu disebut anchor. Memori yang tersimpan di pikiran manusia. Ada pikiran Pak Makar Sepatutnya dia tidak boleh jelaskan kan? Iya. fokus ke sini, konsentrasi ke sampai masyarakat ini. Oh, dia mau kasih Fokus ke sini, sesuatu lagi. Oke. Apa? Terus tarik. Apa? Terus tarik. Sorry Pak, boleh saya jelasin dulu Pak ya. Nah, dalam dunia hipnotis seperti ini disebut body catalepsy, seperti yang saya bilang tadi. Ini prainduksi atau tes sugestibilitas untuk Hal seperti ini disebut tes suggestibilitas untuk mengetes seorang mau atau tidak untuk menerima ya daripada diri kita lah. Itulah dia kasih password tuh macam rapet gitu macam dia punya spell lah. Jadi kau dengar itu terus, wih siapa begitu. Iya. Nah, macam juga yang dulu kita budak-budak tuh yang kok kasih gini rapat-rapat nanti kau ikat kuno pakai Ya, angin doang. pensel Kan kau ikan gitu. pakai batu dorong terus pulang kok gini terus dia Kira boleh sapu, buka. ya. Begitu. Jadi budak-budak tuh senang karena hypnotize begitu. orang ini mudah dihipnotis atau tidak. Kalau seperti ini kena, biasanya kita akan lanjut ke proses tidur. Gitu Pak, kalau dalam dunia hipnotis Pak. Berbeda lagi ini kan. Iya. Adanya sedikit kena gitu. Nah,
Pihak kedua tidak dibenarkan beralasan atau melakukan perlawanan apapun untuk membela diri ketika ilmu yang telah disebutkan pada pasal 1. Jadi Paci ini mungkin terlupa dia punya undang-undang. Dia punya apa itu perjanjian. Ini serius ada dendam-dendaman ya. Nah, ayo udah dilihat bahwa kalau menurut perisai batin, karena saya nggak emosi. Dia sedikitnya lah gitu. Walaupun saya Oke, sebenarnya yang terjadi di sini adalah fenomena hipnotis. Cuma persyaratan harus mau dalam beda hipnotis. Diganti dengan kata-kata harus emosi. ngerasa emosi sih dari udah berusaha Emosi itu orang tidak mustahil. kalau yang seperti ini Pak yang tadi terjadi kaku gitu kan, ini kan terjadinya ke Jadi kalau orang yang tidak menerima hipnotis, ya enggak ngerti maksudnya gini Pak, saya nggak setujunya di dunia entertain ini ketika kita pesulap ya, misalkan kita minta bantuan teman kita dikiranya kerjasama ya kan, sedangkan kalau pembuktian ilmu seperti ini kok sama teman sendiri nggak dibilang kerjasama Karena kan kalau maaf ya, dia ada serupa macam magic, magic buat di publik tuh mesti ada dia punya orang-orang begitu untuk Make the magic happen. make the magic nampak real begitu supaya ada penyokongnya. Ya. kalau saya misalnya saya sama teman sendiri, dulu nggak bisa diresmikan sama ibu sih. Iya. Yang itu itu pakai niat jahat. Ada yang tes kayak gini juga Pak. Hah? Kalau yang orang muda kena hipnotis pun boleh juga kenapa? Yang muda macam muda percaya. Tapi dia mesti mau cakap banyak dulu sama itu orang. Ataupun dia mau kasih bukti-bukti baru orang itu boleh tanam di pikiran dia apa yang dia mau buat ialah benar. Yes. Begitu. Ada yang kayak gini juga ya, rapat gitu. Terus nggak bisa dibuka ya. Nah dalam dunia hipnotis juga kita pelajari Pak. Kayak gini nih tadi, ini kan, ini apa dibentuk nih ya biar semua ini buka aja, sebenarnya rekayasa atau bohong gitu, kuat anak. Iya. Ini disebutnya body katareksi Pak. Sih, tuh. Jadi tetap bisa. Ini maksudnya body katareksi. Tidak terbukti jadi tetap bisa diluruskan karena kakuannya akibat suggestif bukan benar-benar kaku. Nah sekarang pada kelas ketiga coba saya tapi harusnya kalau mau coba ke orang umum. Di sini mungkin ada karyawan orang umum mau coba hipnotis. Versi boleh? Orang saya batin aja Pak. Enggak, karena perisai batin ini jatuhin mental block ke saya Pak. Berusaha untuk saya gagal. Nah hipnotis itu kayak tadi saya nyoba ke Bapak nggak kena, nggak mental. Karena saya punya mental block. Bahwa yang saya pelajari dalam energi harus kemauan. Gitu. Ya betul, dia ada mental block jadi dia tidak kena. Dia sudah lock yang diri dia ini, dia tidak boleh kena hipnotis. Sebab dia sudah banyak pengalaman ini kan. Jadi dia macam bomo-bomo juga. Kalau kau percaya, kau sakti kan, mari saya pegang. Kau percaya saya, terus hilang seperti begitu. Energi seperti apa? Nah, gini Pak, dalam dunia energi, jempolnya dirawatin. Nah, dirawatin seperti ini. Ini mana ada di sini misalnya. Ini yang di sini. Ini terus sama energi. Tahu nggak? Kakinya good. Ini kalau jatuh, nggak apa-apa Pak, pulang. Jangan terlalu jauh Pak. Ya, ini nggak jangan terlalu jauh ya. Nah ini dia macam dia tidak ikut sama dia. Rasanya Membatasi gesti pesulap merah atau tidak. Tengok macam mana kalau dia kita tengok macam mana dia ikut kah tidak. seharusnya baru bisa ngerasain. Saya udah coba untuk dorong tapi rasanya energi ke dorong. Boleh jatuhin aja Bu kalau kerasa. Gak ada dorongan. Nah, itu caranya. Ini mental block Pak. Tapi kalau saya tengok itu yang dia hipnotis tadi itu kasih gerak. Kalau dia punya mata berbuka dia ikut nggak? Dia ikut kasih yang Tertolak nggak? Ya kalau mata dia berbuka. Jadi harus ke orang umum. Jadi ada saya yang di sini kan reaksi apa sih? Itu udah Pak. Karena apa tahu Pak. Ya tahu sebab dia pun. Jadi kalau gitu
penjelasannya kalau misalkan saya mental block. Saya ini minimal di dengan duduk sini nih. Maaf, di konsentrasi. Gak kasih bagus di Merauke Plus. Apa? Ini kalau untuk yang penjelasan ini Pak, saya pernah lihat praktek perisai batin. Ini saya ngomong dulu langsung nih ya. Dan ini penuh hormat Pak, saya coba perisai batin. Tapi nggak ada sih. Enggak. Bentar Pak, bentar. Saya jelasin dulu. Dalam perisai batin saya sangat menghormati dari pantangan-pantangan yang dilakukan Pak. Kayak harus sholat, harus nggak boleh nonton porno. Itu luar biasa. Gue sangat menghormati banget perisai batin. Tapi untuk uji coba kayak gini, ini masih bisa dijelaskan secara hipnotis menurut saya loh Pak. Ini menurut saya ya. Karena dari mulai kayak gini, begini, itu hanya orang-orang yang suggestible yang bisa terjadi. Karena tingkat suggestibilitas orang ada 3 jenis. Ada yang mudah, moderat, dan sulit. Nah, kalau tipikal saya yang tahu bagaimana metode hipnotis, ini udah masuk ke tingkat sulit. Karena kita udah paham betul bagaimana pikiran manusia kita ya. Bentar Pak, kalau misalkan saya ngelihat perisai batin di badan sini ya Pak. Ya, coba. Mental untuk membatasi rasa sakit kepikiran. Yalah, ngambil itu. Dia tes diri dia sendiri ya. Gitu Pak. Jadi kalau untuk saya pribadi, saya juga bisa mengatur pikiran saya untuk fokus ke tempat lain. Betul juga. Dia sendiri sudah cakap, oh ini tidak sakit. Lagipun kalau dia rasa sakit dia boleh kasih lagi. Jadi keberanian itu ada. Yang dia percaya ini, oh tidak sakit tapi gitu. Jadi dia tidak rasa sakit. Sehingga saya nggak fokus ke apinya. Tapi kan ini nggak salah gitu Pak. Tapi saya lepas makan itu sakit tuh. Tegangannya sekuat mungkin. Iya. Wah mungkin pijit tenaganya dikeluarin. Ini posisinya guys. Kalau dalam dunia hipnotis yang terjadi sama korbannya adalah pikirannya sudah fokus ke tempat lain, fokus ke hal lain sehingga dia nggak terjadi. Ini yang dipakai untuk pengobatan dokter. Pengobatan dokter di luar sana untuk bius tanpa obat bius Pak. Dengan metode kayak gini Pak. Jadi pikiran orang difokus. Ini orang guna hipnotis nih macam tuh yang apa itu ilmu hipnotis yang mengubat tuh. Spiritual apa tuh healer. Dia mengubat macam cabut gigi tanpa bius begitu, tanpa itu obat bius tuh yang kasih hilang sakit. Jadi boleh tapi syarat dia sebelum itu paid healer ataupun bomo itu mencabut gigi, dia mesti cakap sama orang, kau mesti percaya sama saya sepenuhnya. Kalau kau tidak percaya memang sakit dan berdarah, dia beda. Jadi dia lock kau punya pikiran, begitu. Pusing ke hal lain, lalu dibolak-balik perutnya, nggak terasa Pak? Iya sama kayak gini betul. Sama kayak gini betul. Kalau belum dibuka sampai pagi ya gini aja terus. Iya ngerti. Nah itu maksudnya kalau menurut saya dari apa yang saya pelajari dan saya memegang penuh gelar saya ini di dunia hipnotis. Kalau penjelasan saya salah, saya berani tanggung jawab bahwa seperti ini masih dalam kondisi hipnotis menurut saya Pak. Oh ini bukan kekerasan Kalau menurut perisai batin ya, yang melalui ini. Tapi susah ini betul zamannya. Jadi walaupun kita beda pendapat, di Indonesia kan kita tetap bersatu ya, untuk membuat Indonesia maju. Ya, Jadi yang bernama Mas ngomong Mas Marcel. Jangan. Izin saya nanti takut terluka atau gimana? kalau masih ada. Marcel kan sama lamanya. Yang lama. Yang lamanya. Enggak, saya khawatir sih. Saya orangnya nggak enakan kalau ditanya. Dia suka. Enggak. Iya, saya paham Pak. Karena ini bakal mengejung tetap. Ya, betul. Dalam dunia hipnotis, dia walaupun dibakar, dibelek pun, ini nggak akan terasa guys. Tapi ketika dia bangun, ini terasa. Betul juga, kalau itu orang bangun, nanti dia rasa luka dia. Sebab sekarang dia kena hipnotis, jadi dia tidak rasa apa-apa. Gitu. Ya, Itu yang terjadi di dunia hipnotis. Betul ya Pak? Nah, berarti setuju kan? Jadi di sini ada kesamaan pendapat juga, dan walaupun ada beberapa perbedaan pendapat. Ini bang, apa tuh macam-macam nih gini, maaf ya. Ini apa? Tinggal apa tengah? Iya. Pindahin di sini. Itu kan kalau apa bisa goyang, tidak pindahin kalau misalnya di sore. Berbeda tuh kalau bayangin. Sekarang matanya satu. Pindahin ke matanya satu. Iya, ngerti. Bukan apa matanya gini, coba. Kalau sipu dia pegang dia macam robot nih.
Iya. Ya, ya, sini jangan gerak, sini jangan gerak. Oh, sini gerak, ini beda. Begitu. Dia boleh arah dia punya pikirannya. Dia boleh suruh-suruh. Iya, iya, nggak bisa Pak, karena memang udah pengaruh ini belief system yang ada di pikirannya gitu Pak. Tapi lain lagi ke sini. Bismillah. Ini saya kan repot pastinya. Sekarang semua abang ini coba putar ini. Iya, ngerti. Ini buat dikatakan sih kalau dalam dunia hipnotis ya sebenarnya. Iya, boleh di Nah, kalau saya praktekin harus ke orang umum karena memang kan nggak bawa orang nih. Kalau perisai batin, ini udah nanti mental. Ngambil ada cakap sepatut kita ambil yang orang awam, yang penonton begitu, baru tes kan. Kalau tes di orang sendiri macam buat magic. Ya. Blok, ada pokoknya dia nggak harus nggak bisa nih gitu. Jadi memang perlu orang umum gitu untuk pembuktian. Kalau dalam sudut pandang hipnotis, kita bisa mengatakan bahwa Pak Idang ini udah terbelief system, udah tertanam belief system atau sistem kepercayaan yang kalau dibilang rapet, seperti yang saya bilang tadi, itu anchor dalam hipnotis akan kaku atau body catalepsy. Karena itu kita juga pakai dalam pertunjukan body catalepsy. Karena kalau misalnya body catalepsy ini, body catalepsy kita biasanya berdiri tegak, terus ada bangku dua, ya. Terus kita ditaruh di bagian atasnya, orang yang badannya gede naik di atas badan kita. Gitu. Itu pernah dipraktekin di Corbusier juga. Dan itu nyindir dukun. Karena dukun di luar sana mengatakan itu jimat energi. Oke. Oh ya Pak, ini banyak yang ditanyain Pak. Kalau memang ilmu seperti ini ada, kenapa juara satu MMA atau UFC mereka bisa ditunjuk? Iya kan? Kenapa kalau yang pemain Gusti, pemain UFC itu tidak guna ilmu begini? Jadi kalau yang dia punya versus tuh yang lawannya itu mau pukul dia terus keras, ya kalah terus. Kalau dia bisa, ya bisa. Lebih baik saya kasih pukulan pingsan. Pukulan pingsan. Oh itu bisa. Kalau itu tidak tapi asal dia buat makanannya. Oh iya. Jadi kalau dari sudut pandang saya semua yang terjadi tadi itu masih masuk ke dalam hipnotis karena semua kita belajar yang dari sini terus ada lagi gini Pak, terus ada lagi gini kalau dalam hipnotis jadi kaku nggak saku. Nah itu semua dipelajari dalam dunia hipnotis Pak. Gitu. Ada gini ya ini iya betul lagi gini susah. Iya benar, ini kita pelajari juga di dunia hipnotis untuk membuat orang umum. Coba kalau ke saya gimana bisa? Bisa konsentrasi bisa. Iya coba Iya, jadi memang perlu konsentrasi seperti yang bilang hipnotis. Ini masuk dalam dunia hipnotis jadi. Iya. Oke, sampai situ dulu lah. Baca berita bola sama orang tua, kesian tuh orang tua. Ayo guys, minta maaf sedikit-sedikit ada suara-suara belakang kita punya video sebab bukan kita satu orang yang tengok ya, sebab monitor kita ada di sana lagi. Tidak ada orang lain tengok, jadi sepatutnya kita ambil tapi kamera kita tidak cukup. Bukan kita saja yang tengok video ini. Jadi di video ini kita tahu sudah bahwa ilmu itu ialah macam the hypnotize orang ataupun kepada yang menerima memang boleh berkesan. Bukan dia bilang ini ilmu palsu atau benar, tapi memilih orang. Ya. Ada yang orang boleh kena, ada yang tidak boleh kena. Yes. Tapi jangan pasang 100% confident kalau kau memiliki ilmu ini, sebab bila kau berhadapan sama musuh, oi, saya tidak kena, cuk, rapet, kan habis di sini. Jangan. Jangan sampai sini dulu review ini dan jangan minta maaf kalau ada kami tercakap silap ataupun salah kepada kami semua. Kita hanya review saja dan kepada yang percaya sila percaya. Kalau tidak percaya terpulang kepada orang-orang yang menilai sendiri di video ini. Ya, terima kasih banyak-banyak dan kita jumpa lagi panjang umur next video. Bye guys, God bless you all. Semoga sehat selalu. Bye. Hold me in your arms.